mereka, kunjungi dan bersihkan pusaranya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita semua. Mari, mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan, dan sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, tiada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara di dunia, sekaligus anugerah umur panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Semua ini adalah nikmat yang agung, terlebih pada momentum hari raya Idul Fitri yang menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya di mana takbir, tahmid, dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang terlahir kembali ke dunia ini. Saudaraku kaum muslimin muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam catatan sejarah awal mula dilaksanakannya hari raya Idul Fitri adalah pada tahun kedua Hijriah. Saat itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang Badar. Perayaan kemenangan yang diraih umat Islam pada waktu itu secara tidak langsung merayakan dua kemenangan, yakni kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan
dan kemenangan dalam perang Badar. Dalam tradisi bangsa Indonesia ini, Hari Raya Idul Fitri terkenal dengan nama Lebaran. Para ahli bahasa menyebut bahwa kata Lebaran salah satunya berasal dari bahasa Jawa, yakni lebar, yang memiliki arti selesai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya umat Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Makna ini selaras dengan kenyataan bahwa pada hari Lebaran kita sudah selesai menjalankan kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berbahagia bersama dan saling menyampaikan doa dengan berbagai bentuk redaksi seperti taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita, dan juga doa wa ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang. Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Hal ini telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kebahagiaan yang kita rasakan ini tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendirian. Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirayakan dengan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Hal ini yang memunculkan sebuah hadis, sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni mudik. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat kembali masa kecil sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya terkandung dimensi spiritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan berliku, ditambah waktu, tenaga, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang membuncah kepada tanah kelahiran. Teknologi canggih seperti telepon, media sosial, maupun video call juga tidak akan bisa menggantikan kualitas pertemuan langsung dengan sanak kerabat kita di kampung halaman. Kemewahan perkotaan takkan bisa menggantikan manisnya kenangan, kesederhanaan bersama teman masa kecil yang selalu terbayang jelang Lebaran. Berbagai fasilitas di tanah rantau tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi, walau berada di tengah hutan dan pucuk gunung yang tinggi sekalipun. Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah SAW di Makkah, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Yang artinya, berkata Rasulullah SAW, alangkah indahnya dirimu Makkah, engkaulah yang paling kucintai. Seandainya saja dulu penduduk Makkah tidak mengusirku, pasti aku masih tinggal di sini.
Al hadis riwayat Tirmizi, au kama qala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan orang tua, sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita di dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, hormati dan patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Jangan membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sehingga saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh pada kedua orang tua kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah diperbuat kepada mereka. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, demi Rasulullah, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kasih sayang-Mu pada kedua orang tua kami. Karuniakanlah keberkahan, kesehatan dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman dan Islam mereka, serta kuatkan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan yang telah kami perbuat kepada mereka. Jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-orang yang Engkau cintai. Orang tua kami yang telah mendahului kami untuk memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosanya, terima amal-amal baiknya, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya dan jadikan surga adalah tempat kembalinya, ya Allah. Gantikanlah rumahnya dengan rumah yang terbaik, ya Allah. Gantikanlah suami istrinya dengan suami istri yang terbaik di surga, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Di mudik lebaran kali ini, mari kita raih kedua tangannya, peluk tubuh mereka yang dulu kekar merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah keridhaan dan keikhlasan dari mereka berdua
untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tuanya telah meninggal, dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ziarahi makam mereka, kunjungi dan bersihkan pusaranya. Kita perlu sadari bahwa mereka di sana menunggu panjatan doa dari kita semua. Mari, mereka pasti akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita panjatkan, dan sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakannya, karena hanya itulah yang mereka harapkan di alam sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, selain kepada orang tua, mari kita juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama, sehingga Lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita pada Allah, pada orang tua dan kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Amin 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 ya rabbal alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidina wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ada rumah tangga yang berantakan, ada pejabat yang terlibat narkoba, terlibat korupsi, pencurian uang negara, uang rakyat, mudah terjadi segala bentuk konflik sosial. Adalah mutlak jangan ada sidang sengketa hanya karena ada perbedaan organisasi, asal suku, partai politik. Jangan ada sidang sengketa hanya karena ada perbedaan metode hisab dan ru'yah, atau karena ada pilkada dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil qahar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amin tatatawaliyakal amtar, wa ashkuru ala fadlihil midrar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minan nar, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawma fadlin wa 'idin syarifin jarilin rafa'allahu ta'ala qadrahu wa azhara wa ahalla lillahi lakum fihi at-ta'am wa akhallallahu lakum fihi at-ta'am wa kharrama alaikum fihi syam wa huwa yaumu tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin wa tamjidin fasabbihu rabbakum fihi wa azimuhu wa tubu ilaihi wa astaghfiruh. Kaum muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sejak tadi malam hingga menjelang salat Id ini kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid yang keluar dari lubuk hati kita yang sadar betul akan kebesaran Allah dan kemuliaan kekuasaannya di seluruh dunia, di kota-kota hingga di pelosok pedalaman.
kita umat Islam mengumandangkan takbir yang berarti Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu Akbar. Walillahil hamd. Hanya bagi Allah segala puja dan puji. Muslimin muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, dengan takbir Allahu Akbar kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah. Sesungguhnya hanyalah Allah yang Maha Besar, pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Sekaligus kita menyadari betul bahwa segala kebesaran seperti pangkat, kedudukan, kekayaan, gelar-gelar pendidikan seperti profesor, doktor dan lain sebagainya, atau gelar-gelar kebangsawanan yang biasa ada orang banggakan, bisa tiada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, dialah Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dialah Allah. Hanya kepadanya kita meminta segala pertolongan, yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Dia pula lah yang patut dipuji. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara umat Islam yang berbahagia, puasa Ramadan sebulan penuh dan berbagai ibadah Ramadan telah menggembleng kita umat Islam, baik rohani maupun jasmani. Zakat, infak dan sedekah telah ditunaikan. Berbahagialah kita umat Islam yang tiba dan berhari raya pada hari yang mulia ini, hari raya kesucian Yaumul Idul Fitri. Allah telah memuliakan hari raya ini. Kita dilarang berpuasa pada hari yang penuh kebahagiaan ini. Kita diajarkan untuk mengisi hari raya yang mulia ini dengan takbir, tasbih, tahmid, tahlil serta istighfar, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Juga pada hari raya yang mulia ini, semua keluarga, terutama anak, kepada orang tuanya akan datang sujud meminta ampun atas segala kesalahan kepada orang tuanya. Keluarga berusaha berkumpul, kalau tidak bisa berkumpul minimal bisa saling mengingat dan saling mendoakan dengan doa yang ikhlas. Semoga kita semua sukses, bahagia lahir batin, bahagia dunia akhirat, dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, antara kerabat, keluarga dekat maupun keluarga jauh, bahkan sesama manusia, seluruhnya saling memaafkan, lalu saling membina kasih sayang dan kedamaian. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang saling memaafkan kesalahan sesama manusia, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, agama kita sungguh memerintahkan kita memelihara silaturahmi, persaudaraan dan peduli serta kasih sayang sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Umat Islam rahimakumullah, bahkan pada hari yang mulia ini, bagi keluarga kita yang telah meninggal, terutama orang tua kita doakan dengan penuh harap kepada Allah, semoga diampuni oleh Allah segala kesalahan mereka dan diberi kebahagiaan dalam alam kuburnya. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'al jannata maswahum. Ya Allah, ampunilah mereka, para orang tua kami, para keluarga kami, para sahabat kami, para guru kami yang telah mendahului kami,
dan beri rahmatlah mereka dan jadikan surga tempat mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur sebulan penuh menyempurnakan beribadah puasa Ramadan dan berbagai ibadah lainnya khalisan lillahi, ikhlas karena Allah semata. Tujuan daripada semua ibadah kita itu tiada lain kecuali mencapai derajat manusia bertakwa, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah agar kamu bertakwa. Derajat manusia bertakwa inilah yang menjadi kriteria utama atau pokok ukuran bahwa kita adalah manusia yang mulia. Firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Hujurat 13. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah man akraman nas? Qala atqahum, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah, hai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia itu? Jawab Rasulullah, ialah yang paling bertakwa dari mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, karena keberhasilan mencapai kemuliaan derajat takwa itulah maka disebutlah juga hari raya ini hari kemenangan. Sungguh kemenangan yang hakiki, kemenangan yang harus kita pertahankan terus, pelihara dalam kehidupan kita seterusnya. Bagaimana mempertahankan kemenangan ini? Jawabannya adalah dengan kita amalkan terus dengan taat dan totalitas keseluruhan atau kafah ajaran agama kita yang suci ini, mengamalkan senantiasa ajaran Islam dalam akidah yang kuat, tegas, ibadah yang taat, serta akhlak mulia yang mantap. Ajaran Islam meliputi akidah, ibadah, akhlak mulia dalam bermasyarakat, lalu juga sekaligus jihad sungguh-sungguh pada amalan keduniaan dalam semua aspeknya, seperti kesuksesan pada perekonomian, kesuksesan pada pengkajian ilmu, pengetahuan, ketaatan pada penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat, memperhatikan jaminan bagi para fakir miskin, serta segala aspek kehidupan lainnya. Tak ada jalan keselamatan kemenangan kecuali mengikuti totalitas atau keseluruhan secara patuh ajaran Islam. Kalau tidak, karenanya lah akan terjadi kekacauan dan kerusakan besar dan ketertinggalan kita di atas dunia ini. Akan terjadilah berbagai krisis. Ada rumah tangga yang berantakan, ada pejabat yang terlibat narkoba, terlibat korupsi, pencurian uang negara, uang rakyat, mudah terjadi segala bentuk konflik sosial dan bencana atau kerusakan lainnya dalam negeri. Jadi waspadalah masing-masing dan semua kita. Illa taf'aluhu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Fatawakkal 'ala Allah innaka 'ala haqqul mubin. Sebab itu bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara umat Islam yang dirahmati Allah, setelah sebulan Ramadan ini segala tantangan dan godaan akan menghadang di hadapan kita. Tantangan, godaan, dan propaganda segala macam yang bertentangan dengan agama yang suci dan kuat ini. Kewaspadaan masing-masing kita sangat diperlukan dalam era teknologi informasi dan era globalisasi sekarang ini. Kita makin
harus tegas bahwa kita umat Islam yang mulia karena risalah Islam, hidup untuk risalah Islam, dan mati pun wajib dan semoga dalam risalah Islam, bimbingan agama Islam yang suci. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, misinya, daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk umat muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pelaksanaan atau operasional memelihara kemenangan ini adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pola pikir dan pola tingkah laku kita, mengamalkan Islam kafah, keseluruhan totalitas, antara lain mengikuti firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 9. Petunjuk firman Allah tersebut di atas menegaskan bahwa umat Islam yang kekal menang itu adalah yang mengerjakan sholat dan khusyuk betul dalam sholatnya, yang menghindarkan diri dari perbuatan dan pembicaraan yang sia-sia, digunakan seluruh waktunya untuk hal-hal yang sangat bermanfaat, yang membayar zakat. Oleh karena itu ia berusaha mampu dalam bidang ekonomi, yang menjaga betul akhlak kehormatan, menjauhi perbuatan zina, yang menjaga betul amanah dan tanggung jawab yang ada padanya. Pada surah Al-Furqan ayat 63 sampai dengan 74 dijelaskan, yaitu yang berani bersikap tegas, yang salah itu salah, yang benar itu benar, yang menjaga betul rumah tangganya dan keturunannya supaya menjadi keluarga yang beriman dan berprestasi. Posisi tertinggi akan dicapainya, yaitu posisi dengan derajat dan gelar tertinggi sebagai ibadur rahman, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwanya akan menjadi jiwa yang tenang, mutmainnah, qalbun salim, jiwa yang damai, pasti bahagia dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan pengamalan Islam yang kafah atau totalitas demikian ini, kita akan benar-benar menjadi umat yang dikehendaki oleh Allah, yaitu umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan di kalangan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melalui khutbah Idul Fitri yang mulia ini, mari kita ingatkan juga kepada seluruh kita umat Islam agar senantiasa menjaga persatuan dan persaudaraan. Islam adalah mutlak, jangan ada silang sengketa hanya karena ada perbedaan organisasi, asal, suku, partai politik. Jangan ada silang sengketa hanya karena ada perbedaan metode hisab dan ruqyah, atau karena ada pilkada dan sebagainya. Senantiasa menjaga persatuan dan persaudaraan Islam itu adalah wajib hukumnya, dan sebaliknya termasuk dosa besar bila memecahkan persatuan dan persaudaraan Islam. Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya pada penutup khutbah pertama ini, kita serukan kepada segenap umat Islam untuk menjaga kerukunan dan kedamaian bermasyarakat, bernegara, menjaga lingkungan kita supaya bersih dan masyarakat kita tertib, aman dan damai. Dan mari kita jadikan kota kita ini serta negara kita Indonesia tercinta menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang bersih, indah, masyarakatnya penuh kasih sayang, damai, aman, tertib, maju perekonomian dan pembangunannya sejahtera dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله، الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بمداومة الذكر في كل وقت وحين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق والوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نقطة الشرفاء الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأئمة في الدين الحق وسائر المهتدين من الأمم الأولين والآخرين. أما بعد فيا أيها الإخوان، عليكم بتقوى الله رب العالمين وأزلفت الجنة للمتقين. اتقوا الله تعالى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur sedalam-dalamnya dengan penuh rasa haru kita haturkan kepada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, yang memanjangkan usia kita dengan berkah dan salamah sehingga pada pagi ini kita dapat bersimpuh di hadapannya di masjid tercinta ini untuk melahirkan rasa syukur atas segala karunia-Nya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda agung Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh penerus risalahnya hingga akhir zaman. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada mereka dan kepada kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fi jami'il jihad, terutama kepada kita dan yang hadir di masjid ini beserta keluarganya. Semoga kelak di hari kiamat kita dikumpulkan bersama-sama mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak tadi malam hingga saat ini, di setiap tanggal 1 Syawal, kaum muslimin seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengungkapkan rasa dan persaksian bahwa Dialah Rabb yang Maha Agung, sekaligus menyadarkan kepada setiap hati yang beriman betapa lemahnya manusia di hadapannya dan betapa kuasa dan perkasa Dia yang Maha Agung itu di hadapan seluruh makhluknya. Harta, jabatan, kemuliaan yang disandang oleh siapapun di dunia tiadalah berarti sama sekali bila disandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suasana syahdu menyadarkan kita kepada hakikat penciptaan dan pemeliharaan, bahwa Dia adalah pencipta diri ini. Dari mulai keberadaannya hingga ketiadaannya, siang dan malam digerakkan dan didiamkan olehnya. Alam semesta berada dalam kendalinya. Jikalau kesadaran seperti ini terpelihara dalam hati kita, niscaya tidak ada di antara kita menjadi orang sombong, iri, dengki dan hasut kepada sesama manusia, bebal, malas, bodoh, tidak taat dan tidak tahu malu di hadapan Rabb-Nya. Inilah perasaan hati, suara fitrah manusia, kalimat suci, walaupun karena kesibukan,
dosa-dosa dan nafsu rendah kita, kalimat suci tersebut sering terabaikan, sehingga suaranya begitu lemah, hanya sayup-sayup seperti terdengar dari kejauhan. Suara suci itulah yang saat ini sontak menggetarkan hati, terlebih saat dikumandangkan takbir Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat suci tersebut jika benar-benar tertancap dalam jiwa kita, maka hilanglah segala ketergantungan hati kita kepada unsur-unsur lain selain Allah. Tiada tempat menitipkan harapan dan tiada tempat mengabdi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentunya masih membekas kuat dalam jiwa kita hasil dari apa yang telah dimudahkan Allah Ta'ala untuk kita amalkan bersama sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian masuk bulan Ramadan, di mana Allah telah membentangkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita mampu melaksanakan dengan sempurna. Selama 3 bulan lebih kita mencelupkan jasmani dan ruhani di dalam godokan kawah candra di muka, melaksanakan mujahadah dan riyadhah di jalannya, semata-mata berharap ridhonya, berharap mendapatkan peningkatan kualitas hidup lahir batin untuk bekal perjalanan panjang menggapai cita-cita dan harapan. Melaksanakan kewajiban kemanusiaan sebagai suami kepada istrinya, sebagai istri kepada suaminya, sebagai orang tua kepada anak-anaknya, sebagai anak kepada orang tuanya, dan juga sebagai warga masyarakat kepada lingkungannya. Perjalanan panjang menghadapi tantangan dan rintangan hidup yang datangnya seakan tidak berkesudahan. Dengan bekal tersebut supaya iman kita tidak mudah tergoyahkan oleh rayuan zaman. Kaum muslimin sekalian, sekarang di pagi yang suci ini, ibarat orang menanam, tentunya kita harus dapat menikmati buah yang dipetik saat masa panen tiba, mendapatkan kepekaan hati dan rasa, peningkatan kasih sayang kepada sesama, kemampuan berbagi dan memaafkan kesalahan manusia, terutama kecemerlangan mata hati karena hijab yang selama ini mendinding. Rongga dada telah dirontokkan sehingga kita mampu merasakan kenikmatan bermunajat, menjadikan hati lebih khusyuk dalam berdoa seakan tanpa penghalang dengannya. Maka seakan tanpa sebab air mata berlinang deras ketika hati tersentuh gema suara takbir yang membahana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun demikian, kita tetap harus waspada karena ada tantangan yang menghadang di depan setelah Ramadan berlalu. Ketika kesibukan pikiran dan hati telah kembali seperti semula, seperti sebelum kita masuk bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan yang penuh berkah, bisakah hal-hal positif tersebut kita pertahankan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan, ataukah malah sebaliknya kita akan terpuruk dan kembali seperti pada fase-fase sebelum Ramadan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita amati kehidupan di sekeliling kita, keadaan bangsa dan negara kita tercinta, dari fenomena yang muncul akhir-akhir ini, baik yang kita lihat dengan kasat mata maupun yang ditayangkan setiap hari oleh media sosial yang ada, betapa kehidupan bangsa ini seakan sudah berada di ambang kehancuran, seperti bahtera yang sudah oleng tinggal menunggu tenggelam karena dihempas gelombang kehidupan akibat kerusakan di muka bumi oleh tangan manusia. Sudah tampak terang benderang korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan jabatan seakan menjadi tradisi dan bukan hal yang memalukan dilakukan oleh para pelakunya. Sepanjang hari tanpa peduli dilihat orang, bahkan tidak segan-segan mengorbankan teman seperjuangan demi keselamatan diri dan golongan. Lihat apa yang dilakukan oknum DPR. Saudaraku sekalian, peristiwa kemanusiaan dan kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan, perampasan hak atas tanah rakyat
yang berakibat bentrok horizontal di mana-mana, pemaksaan kehendak atas pemenangan kandidat calon penguasa daerah tertentu dengan menghalalkan segala cara hingga isu sara dilakukan. Semua itu seakan mencerminkan bahwa masing-masing orang yang punya kepentingan di negeri ini sudah kehilangan akal waras dan meninggalkan suara hati. Mereka hanya mengumbar hawa nafsu dan angkara murka sehingga sulit dibedakan mana yang pendakwah dan mana yang penghasut. Padahal meski sebagian dari orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu sudah ada yang merasakan akibatnya, terpaksa mendekam di penjara sampai terkena hukuman mati karena harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Namun demikian mereka itu seakan tidak bergeming, bahkan tetap congkak dan sombong, seakan sudah buta, tuli dan bisu, barangkali karena hati terlanjur membatu hingga sedikit pun tidak mampu mengambil pelajaran dari kejadian yang terjadi. Apakah keadaan ini memang merupakan tanda-tanda yang nyata bahwa kehancuran suatu bangsa akan terjadi di muka bumi ini, sebagaimana yang sudah diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafassaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, dan maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Saudaraku sekalian, kalau memang demikian keadaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya tinggal diam saja sambil menunggu kehancuran datang? Padahal kalaupun kita mau berbuat perubahan, sesungguhnya sedikit pun kita tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita merenungkan firman Allah berikut ini. Barangkali di dalamnya kita mendapatkan solusi untuk menghadapi keadaan yang sangat menakutkan itu. Keadaan yang menjadikan bulu kuduk kita merinding. Keadaan yang pasti tidak diinginkan oleh semua orang yang hatinya sehat dan akalnya waras, minimal untuk melindungi diri sendiri dan keluarga tercinta. Apabila memang masa kehancuran itu harus datang, bangsa kita luluh lantak terkubur dari kehidupan panjang akibat perbuatan para pengelolaannya yang membangkang. Semoga kita dan keluarga termasuk kaum yang terselamatkan, umat yang mendapatkan hidayah dan perlindungan. Karena selama hari kiamat belum saatnya datang, Allah tidak akan menghancurkan kehidupan manusia secara total. Allah telah berfirman, alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak boleh seperti yang pernah dilakukan orang-orang terdahulu. Mereka dekat dengan Alkitab tapi tidak mau tunduk dengan isinya, dan dekat dengan Allah tapi tidak mau berzikir kepadanya, sehingga hatinya menjadi keras. Maka mereka jadi orang fasik, yakni orang yang berlebih-lebihan dalam memperturutkan hawa nafsu, sehingga menghalalkan segala cara asal maunya tercapai, dan akhirnya kehidupan mereka hancur akibat dosa yang dilakukan. Saudaraku sekalian, mempertahankan dan meningkatkan apa yang sudah kita dapat selama kita melaksanakan safari panjang dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan, menjaga kepekaan hati dan ketajaman rasa,
dengan melaksanakan zikir kepada Allah setiap saat ternyata merupakan benteng yang kokoh untuk tempat kita berlindung dari segala ancaman kehidupan. Semoga kita termasuk orang yang beruntung, orang yang mampu mengambil pelajaran dari setiap kejadian, sehingga menjadi orang yang selalu mendapatkan hidayah dan pertolongannya sejak di dunia, di alam barzah, dan hari akhirat. Dikumpulkan bersama para guru kita dalam keadaan husnul khotimah dan ridha Allah di surga. Amin, Allahumma amin. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, demikianlah semoga Allah menerima semua ibadah Ramadan kita dan sholat Id yang baru saja kita tegakkan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita, terutama tugas kehambaan dan khalifah di muka bumi ini, dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kullama halla hilalun wa abdar. Allahu akbar kullama shoma shaimun wa afdar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala lil ibadi yawma 'idin ya'udu 'alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar wa ja'ala lahum shauma ramadhana wa aftar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i bil masyar wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Allahu akbar walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hadzar. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini dalam kondisi penuh keberkahan, dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkahnya dan selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia juga di akhirat nanti. Amin. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari yang mulia. Puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan adalah Idul Fitri, hari raya. Semua kita wajib merayakan hari ini. Saking wajibnya kita dilarang berpuasa di hari khusus ini. Kita sebelumnya juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin di antara kita. Tidak lain supaya mereka juga dapat merasakan hari raya Idul Fitri dan menikmatinya. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita juga dianjurkan untuk mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri hingga sholat Id berlangsung. Dan alhamdulillah kita semua sudah sejak semalam suntuk hingga kini dapat mengumandangkan takbir dalam kondisi penuh dengan kegembiraan dan penuh sukacita. Walau mungkin di antara kita ada yang banyak menyimpan kerinduan akan hadirnya salah satu keluarga yang mungkin disebabkan masih di perantauan, masih mengemban tugas negara, mungkin juga ada yang terpaksa terbaring di rumah sakit, atau bahkan mereka sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saudaraku sekalian, sebagaimana digariskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilullah walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan arti dari ayat tadi, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia boleh tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Dalam kitab tafsir Al-Bahrul Muhit, tafsir Fathur Rahman fi tafsir Quran, Al-Kasfu wal Bayan fi tafsir Quran, dan tafsir Al-Quranul Azim disebutkan bahwa takbir yang dimaksud pada ayat tersebut adalah takbir yang disunnahkan pada Idul Fitri sebagaimana diyakini oleh para ulama-ulama kita semua. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, melafalkan takbir dengan begitu lantang harus diiringi dengan wujud penghambaan bahwa Allah lah yang maha besar. Kita kecil sekecil-kecilnya, kerdil sekerdil-kerdilnya. Besar, kecil bukan semata fisik. Kita ukurannya yang kurang dari 2 meter, lebar tak lebih dari semeter. Lebih dari itu, kita adalah kecil sebagai makhluk, kecil jiwanya, kecil otaknya, kecil segala-galanya. Dalam arti lain, kita adalah makhluk yang serba terbatas karena saking kecilnya. Saudaraku sekalian, dengan merasa diri bahwa kita ini kecil, wujud penghambaan kita bahwa Allah yang maha besar sebagaimana dilafalkan dalam takbir tentu akan terus bertumbuh. Allahu Akbar, Allah betul-betul dan satu-satunya zat yang maha besar. Sementara yang lain, apalagi diri ini kecil, maka sudah sepatutnya kita menyembahnya, mengikuti aturan yang telah ditetapkannya dalam setiap hal dan kondisi apapun. Kita harus mengikuti aturan-aturannya. Saudaraku sekalian, takbir tersebut sebagai bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala hidayahkan kepada kita, apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur sebab tujuan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini tidak lain adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terbilang itu, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Nikmat inilah yang harus kita syukuri, sebab sebagaimana hakikatnya Idul Fitri, kita dikembalikan kepada kefitrian. Fitri berarti kesucian asal mula kejadian ataupun agama Islam itu sendiri. Dalam arti kita kembali kepada agama Islam, kita kembali suci, kita kembali menjadi orang yang bersih tanpa noda-noda dosa. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah wa fi riwayatin 'alal millati fa abawahu yahudanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidak sekali setiap manusia yang dilahirkan terlahir dalam keadaan suci, atau dalam riwayat lain dalam beragama Islam orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di setiap malam pada bulan Ramadan ada 1 juta orang yang dibebaskan dari api neraka
Di akhir Ramadan ada puluhan juta orang lagi yang dibebaskan dari api neraka. Puncaknya adalah pada hari ini, hari raya Idul Fitri. Siapa yang dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, maka baginya kembali ke fitri. Namun bagi yang tidak, maka ini merupakan bencana dan ancaman yang sangat berbahaya. Ini juga menjadi hal lain yang patut kita syukuri lagi. Semoga kita menjadi bagian dari jutaan orang itu, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Bersyukur bukan sekadar melafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Lebih dari itu, bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Kita telah melaksanakan sholat tarawih dan witir. Hal ini perlu dilanjutkan setelah isya di hari-hari berikutnya. Tidak ada tarawih, witir tetap disunahkan. Ada banyak sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan pada bulan-bulan selain Ramadan. Kita yang telah bisa meningkatkan tadarus Al-Quran, ada yang sudah sekali khatam dalam satu bulan Ramadan, ada yang sudah 2, 3 atau bahkan berkali-kali khatam. Perlu diteruskan di bulan yang lain. Selain terus memperbaiki bacaan Al-Quran agar semakin enak didengar dan sesuai dengan kaidah tajwid, kita juga perlu memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran itu, mendalami makna-makna yang dikandungnya. Hal ini agar dapat membentuk perilaku kita lebih baik ke depannya. Saudaraku kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa syukur berarti menggunakan kenikmatan sesuai tujuan penciptaan. Lisan melafalkan hamdalah, hati menyengaja berlaku baik dan menyembunyikannya, dan anggota tubuh lainnya memaksimalkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk menjalankan ketaatan, serta takut untuk menggunakan kenikmatan tersebut dalam kemaksiatan. Saudaraku kaum muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Tak ayal kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Tentu yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati, dan perhatian kita kepada sesama senantiasa dijaga. Terus kita lakukan tidak hanya di bulan Ramadan saja, namun dalam kehidupan sehari-hari, di setiap saat, setiap hari, setiap bulan, dan seterusnya hingga ajal yang menjemput kita. Saudaraku sekalian, begitulah hakikat kita beridul fitri. Bukanlah akhir dari Ramadan. Idul Fitri justru menjadi momentum pelanjut dari kebaikan-kebaikan yang telah kita torehkan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memang sudah diampuni, tapi hubungan dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya kita harus memohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, saudara, kerabat, tetangga. Karena kesalahan dengan sesama manusia akan diampuni Allah setelah mendapatkan ampunan dari sesama. Mari kita saling memaafkan antar sesama makhluk yang tak bisa luput dari kesalahan. Dalam setiap gerak dan ucapan tidak ada gunanya menyimpan dendam, yang ada malah akan menyakiti diri sendiri. Ketika masih ada dendam di dalam hati, mumpung masih ada kesempatan, mumpung nafas kita masih bisa keluar masuk, ingatlah kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi setelah detik ini. Oleh karenanya cepat-cepatlah untuk meminta dan memaafkan saudara-saudara kita. Andai kata ajal menjemput, kita sudah siap, benar-benar siap. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil iman wa syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi waffaqana li itmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin muslimat hadirin jamaah Salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya, pagi hari yang berbahagia ini kita menyambut kedatangan hari yang agung, hari raya Idul Fitri, hari raya yang penuh kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas kita semua melepas bulan Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Kita bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyucikannya dengan bertasbih, mensucikannya dari segala sesuatu yang tidak layak disematkan kepadanya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mulai sejak semalam suntuk takbir, tahlil dan tahmid silih berganti berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rona dan wajah setiap muslim menampakkan kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar. Kaum muslimin sekalian, semua itu merupakan perwujudan dari pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia yang paling agung berupa petunjuk dan hidayahnya. Hidayah itu membimbing kita meniti cahaya yang terang benderang menuju kehidupan yang sukses lahir dan batin. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah syiyam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang artinya kurang lebih beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri dan tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita merayakan Idul Fitri, hari raya kesucian yang dinantikan kehadirannya oleh setiap insan yang beriman. Dengan demikian kita kembali kepada fitrah, yaitu kemurnian dan kesucian. Kembali kepada kemurnian dan kesucian berarti kita kembali kepada suasana yang bersih, terlepas dari noda-noda dan kesalahan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah akan melepas dosa dan kesalahan
sehingga menjadi suci kembali, seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah itu hendaklah terus dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya dengan meningkatkan iman dan takwa kita, serta bertakarrub kepadanya dengan tunduk dan patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalani membentuk setiap diri umat Muslim agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dapat meningkatkan potensi kesucian rohaninya. Ibadah Syam dapat membentuk jati diri muslim yang paripurna dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada petunjuknya, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dengan mempertahankan kelestarian iman dan takwa, kita meniti jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia yang beriman. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, menuju keridhaan yang agung dan luhur itu harus ditempuh dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh secara ikhlas dan jujur, sesuai dengan ikrar kita yang selalu kita ucapkan dalam doa iftitah yang dibaca pada saat awal melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, pembentukan jati diri dalam ibadah Syam merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena dengan jati diri itulah kita akan bersikap istiqamah dalam menjalani ajaran agama. Ibadah Syam yang kita laksanakan harus mampu membentuk jati diri setiap muslim dan meningkatkan kualitas dari tahapan yang paling rendah menuju tahapan yang paling tinggi. Para jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pembentukan jati diri itu menuju perubahan pada yang lebih sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh kehidupan para sahabat Nabi dan tabi'in generasi awal. Perubahan yang sangat mendasar menuju jati diri yang sempurna. Misalnya kita bisa mengambil contoh dari peristiwa berikut ini. Saudaraku sekalian, pada suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima tamu, seorang pria dari kalangan musyrik Arab jahiliyah. Nabi menerima tamu itu sebagaimana layaknya beliau menerima tamu yang lain, dihormati selayaknya dan dipersilahkan duduk di ruang yang telah disediakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuguhkan kepada tamu itu segelas air susu murni. Demikianlah kebiasaan dan kebanggaan orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka sangat berbahagia sekali apabila dapat menyuguhkan para tamunya air susu murni yang mereka perah dari kambing atau unta. Saudaraku sekalian, setelah disuguhi segelas air susu, tamu itu meminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan gelas yang keduanya, itu pun diminum sampai habis. Lalu Nabi menyediakan gelas yang ketiga, itu pun diminumnya sampai habis. Hal itu terus berlangsung sampai 7 gelas. Pertemuan itu kemudian berlalu begitu saja, tidak ada hal yang perlu dicatat. Pria Arab jahiliyah kembali ke rumahnya dan Nabi pun melaksanakan aktivitas dakwahnya sebagaimana biasanya. Saudaraku sekalian, kira-kira beberapa bulan setelah itu, pria Arab jahiliyah tadi masuk Islam. Sebagai seorang mu'allaf, dia merasa ketinggalan dengan para sahabat lain. Karena itu dia terus mempelajari agama dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya dengan baik.
Dalam jangka waktu tidak begitu lama, pria mu'allaf itu telah menjadi seorang muslim yang sangat baik. Saudaraku jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah menjadi pria muslim yang baik, dia mengunjungi rumah Nabi kembali. Nabi menerima tamu mu'allaf ini, langsung teringat dengan kunjungan yang pertama dulu. Kemudian Nabi menyediakan segelas air susu sebagaimana dulu menyediakannya. Pria mu'allaf itu kemudian minum segelas air susu yang disediakan oleh Nabi sebagaimana dulu ia meminumnya. Namun saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi akan menyediakan gelas yang kedua, tiba-tiba pria mu'allaf itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, cukup untukku dengan segelas susu itu." Nabi SAW mengomentari sikap pria mu'allaf yang telah berubah drastis dari kebiasaan jahiliyahnya dan menggantinya dengan jati diri seorang muslim. Beliau mengatakan, "Al-mu'minu yashrabu fi mi'an wahidin wal kafir yashrabu fi sab'ati am'ain." Seorang mukmin cukup meminum dengan satu gelas, sedangkan orang kafir baru puas minum dengan 7 gelas. Al-hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, dari contoh ini kita bisa melihat secara langsung betapa besarnya perubahan sikap dan jati diri dari seorang jahiliyah menjadi seorang mukmin. Pola hidup yang tadinya dipenuhi dengan kerakusan digantinya dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam pola makan, dalam pola berpakaian dan bertingkah laku. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan juga diarahkan agar melakukan perubahan yang besar dalam membentuk jati dirinya dari manusia yang berkualitas rendah menjadi berkualitas tinggi, menuju kesempurnaan sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Saudaraku kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan pada hakikatnya dapat membentuk jati diri seorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Salah satu jati diri manusia mukmin adalah berpola hidup sederhana dan dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerembab dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Kaum muslimin sekalian, ada 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerembab dalam 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, sehingga beliau bersabda, "Inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Yang artinya sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan modern yang kita jalani sekarang, di mana sikap hidup materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme terus menggerogoti masyarakat kita jumpai betapa banyaknya orang yang telah terjerembab dalam lembah kenistaan dan kehinaan. Ada sebagian dari masyarakat yang terjerembab ke dalam hawa nafsu perutnya sehingga ia menjadi budak perutnya sendiri. Maka ia pun makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, sehingga hidupnya hanya memenuhi dorongan perutnya. Orang seperti ini tergolong dalam kelompok manusia yang paling buruk dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang pertama tadi menjadi budak perutnya sendiri sehingga ia terjerembab dalam kehinaan dan kehancuran. Sedangkan kelompok kedua, banyak orang yang menjadi budak dari dorongan libidonya sehingga ia menjadi budak nafsu seksualnya. Keadaan seperti ini lebih membahayakan lagi, karena akan menimbulkan kerusakan dan kehinaan.
Banyak keluarga dan masyarakat yang hancur karena menjadi budak libido dan nafsu seksualnya. Akibatnya mempertaruhkan nafsu seksual banyak menyebabkan manusia bergelimang dengan dosa seperti perselingkuhan, perzinaan, dan timbulnya deviasi seksual yang mengerikan. Kalau orang kedua tadi menjadi budak dari dorongan seksualnya sendiri, maka kelompok yang ketiga adalah manusia-manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Keadaan ini jauh lebih berbahaya lagi karena memperturutkan hawa nafsu akan mencampakkan pelakunya menuju kehancuran yang sangat menakutkan. Bahkan terkadang hanya beberapa detik saja orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ia telah terjerumus dalam kerusakan dan kehancuran dan penyesalan yang sangat berat selama-lamanya di dunia dan akhirat. Karena itu Nabi menyatakan musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu sendiri. Saudara kaum muslimin muslimah jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Al-Quran memperingatkan orang-orang yang terjerembab dalam kemauan hawa nafsu yang menyesatkan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairi haqqi wa bima kuntum tafsukun. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Saudaraku sekalian, berbagai kejahatan timbul dalam kehidupan masyarakat karena manusia menuruti hawa nafsunya sendiri. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalani dapat melatih dan melindungi diri kita agar tidak terjerembab dalam kubangan hawa nafsu sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, puasa dapat membentuk jati diri yang paripurna menjadi manusia muslim yang kembali kepada fitrah yang suci dan bersih. Itulah yang sesungguhnya kita jalani sekarang ini. Hari yang amat berbahagia ini dinamakan Idul Fitri, yaitu kesucian dan keutuhan yang telah kita peroleh kembali setelah kita melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Karena itu hari ini adalah hari kemenangan dan kejayaan bagi kita semua. Karena kita telah berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling tepat kita ikrarkan pada hari ini adalah suatu doa. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh sukses dan kemenangan serta diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kembali kepada fitrah, kita akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan lahir batin yang selalu kita harapkan sesuai dengan petunjuk ilahi. Marilah kita bertakbir mengagungkan asma Allah atas segala petunjuknya dan marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti petunjuk Allah dan senantiasa memperoleh rahmat-Nya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Semoga yang sakit di antara kita Allah sembuhkan. Yang banyak masalah Allah berikan kesabaran dan jalan keluar yang baik. Yang sedang bermusuhan bisa saling memaafkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fi hadzal 'id as-sa'id wa akhusukum 'ala ta'atihi faman ata'ahu fahuwa sa'idun wa man a'rada wa tawalla anhu fahuwa fi dhalalil ba'id. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil iman wa syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi waffaqana li itmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat linnas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin muslimat hadirin jamaah Salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya, pagi hari yang berbahagia ini kita menyambut kedatangan hari yang agung, hari raya Idul Fitri, hari raya yang penuh kemuliaan dan kesucian. Dengan rasa haru dan penuh ikhlas kita semua melepas bulan Ramadan, bulan yang luhur dan mulia, yang dipenuhi dengan ampunan dan karunia. Kita bertakbir, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menyucikannya dengan bertasbih, mensucikannya dari segala sesuatu yang tidak layak disematkan kepadanya. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mulai sejak semalam suntuk takbir, tahlil dan tahmid silih berganti berkumandang di angkasa raya, diucapkan dengan lisan yang fasih dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Rona dan wajah setiap muslim menampakkan kebahagiaan yang cemerlang dan ketulusan yang mendalam, jauh sampai ke lubuk hati, melukiskan kesan yang kuat dan mengakar. Kaum muslimin sekalian, semua itu merupakan perwujudan dari pernyataan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, terutama karunia yang paling agung berupa petunjuk dan hidayahnya. Hidayah itu membimbing kita meniti cahaya yang terang benderang menuju kehidupan yang sukses lahir dan batin. Kita bersyukur telah dapat melaksanakan ibadah syiyam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Yang artinya kurang lebih beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri dan tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pagi ini kita merayakan Idul Fitri, hari raya kesucian yang dinantikan kehadirannya oleh setiap insan yang beriman. Dengan demikian kita kembali kepada fitrah, yaitu kemurnian dan kesucian. Kembali kepada kemurnian dan kesucian berarti kita kembali kepada suasana yang bersih, terlepas dari noda-noda dan kesalahan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah akan melepas dosa dan kesalahan sehingga menjadi suci kembali.
seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kesucian yang telah kita peroleh dengan susah payah itu hendaklah terus dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya dengan meningkatkan iman dan takwa kita serta bertakarrub kepadanya dengan tunduk dan patuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan yang baru saja kita jalani membentuk setiap diri umat Muslim agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan dapat meningkatkan potensi kesucian rohaninya. Ibadah Syam dapat membentuk jati diri muslim yang paripurna dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada petunjuknya, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dengan mempertahankan kelestarian iman dan takwa, kita meniti jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang senantiasa didambakan oleh setiap manusia yang beriman. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, menuju keridhaan yang agung dan luhur itu harus ditempuh dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh secara ikhlas dan jujur, sesuai dengan ikrar kita yang selalu kita ucapkan dalam doa iftitah yang dibaca pada saat awal melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, pembentukan jati diri dalam ibadah Syam merupakan aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan seorang mukmin. Karena dengan jati diri itulah kita akan bersikap istiqomah dalam menjalani ajaran agama. Ibadah Syam yang kita laksanakan harus mampu membentuk jati diri setiap muslim dan meningkatkan kualitas dari tahapan yang paling rendah menuju tahapan yang paling tinggi. Para jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, pembentukan jati diri itu menuju perubahan pada yang lebih sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh kehidupan para sahabat Nabi dan tabi'in generasi awal. Perubahan yang sangat mendasar menuju jati diri yang sempurna. Misalnya, kita bisa mengambil contoh dari peristiwa berikut ini. Saudaraku sekalian, pada suatu saat Rasulullah Muhammad SAW menerima tamu, seorang pria dari kalangan musyrik Arab jahiliyah. Nabi menerima tamu itu sebagaimana layaknya beliau menerima tamu yang lain, dihormati selayaknya dan dipersilahkan duduk di ruang yang telah disediakan. Nabi SAW menyuguhkan kepada tamu itu segelas air susu murni. Demikianlah kebiasaan dan kebanggaan orang-orang Arab pada waktu itu. Mereka sangat berbahagia sekali apabila dapat menyuguhkan para tamunya air susu murni yang mereka perah dari kambing atau unta. Saudaraku sekalian, setelah disuguhi segelas air susu, tamu itu meminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan gelas yang keduanya, itu pun diminum sampai habis. Lalu Nabi menyediakan gelas yang ketiga, itu pun diminumnya sampai habis. Hal itu terus berlangsung sampai 7 gelas. Pertemuan itu kemudian berlalu begitu saja, tidak ada hal yang perlu dicatat. Pria Arab jahiliyah kembali ke rumahnya dan Nabi pun melaksanakan aktivitas dakwahnya sebagaimana biasanya. Saudaraku sekalian, kira-kira beberapa bulan setelah itu, pria Arab jahiliyah tadi masuk Islam. Sebagai seorang mu'allaf, dia merasa ketinggalan dengan para sahabat lain. Karena itu, dia terus mempelajari agama dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya dengan baik. Dalam jangka waktu tidak begitu lama,
pria mu'allaf itu telah menjadi seorang muslim yang sangat baik. Saudaraku jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, setelah menjadi pria muslim yang baik, dia mengunjungi rumah Nabi kembali. Nabi menerima tamu mu'allaf ini, langsung teringat dengan kunjungan yang pertama dulu. Kemudian Nabi menyediakan segelas air susu sebagaimana dulu menyediakannya. Pria mu'allaf itu kemudian minum segelas air susu yang disediakan oleh Nabi sebagaimana dulu ia meminumnya. Namun saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ketika Nabi akan menyediakan gelas yang kedua, tiba-tiba pria mu'allaf itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, cukup untukku dengan segelas susu itu." Nabi SAW mengomentari sikap pria mu'allaf yang telah berubah drastis dari kebiasaan jahiliyahnya dan menggantinya dengan jati diri seorang muslim. Beliau mengatakan, "Al-mu'minu yashrabu fi mi'an wahidin wal kafir yashrabu fi sab'ati am'ain." Seorang mukmin cukup meminum dengan satu gelas, sedangkan orang kafir baru puas minum dengan 7 gelas. Al-hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, dari contoh ini kita bisa melihat secara langsung betapa besarnya perubahan sikap dan jati diri dari seorang jahiliyah menjadi seorang mukmin. Pola hidup yang tadinya dipenuhi dengan kerakusan digantinya dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam pola makan, dalam pola berpakaian dan bertingkah laku. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan juga diarahkan agar melakukan perubahan yang besar dalam membentuk jati dirinya dari manusia yang berkualitas rendah menjadi berkualitas tinggi, menuju kesempurnaan sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku kaum muslimin muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, puasa Ramadan pada hakikatnya dapat membentuk jati diri seorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Salah satu jati diri manusia mukmin adalah berpola hidup sederhana dan dapat mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerembab dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Kaum muslimin sekalian, ada 3 macam nafsu yang sering menjerumuskan seorang ke lembah kehinaan, yaitu nafsu dari dorongan perut, libido seksual, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan umatnya terjerembab dalam 3 macam nafsu yang menghancurkan itu, sehingga beliau bersabda, "Inna mimma akhsha alaikum syahwatil ghai fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa." Yang artinya, sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjerembab dalam keinginan hawa nafsu dari dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kehidupan modern yang kita jalani sekarang, di mana sikap hidup materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme terus menggerogoti masyarakat kita jumpai betapa banyaknya orang yang telah terjerembab dalam lembah kenistaan dan kehinaan. Ada sebagian dari masyarakat yang terjerembab ke dalam hawa nafsu perutnya sehingga ia menjadi budak perutnya sendiri. Maka ia pun makan secara berlebihan, minum secara berlebihan, sehingga hidupnya hanya memenuhi dorongan perutnya. Orang seperti ini tergolong dalam kelompok manusia yang paling buruk dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau orang pertama tadi menjadi budak perutnya sendiri sehingga ia terjerembab dalam kehinaan dan kehancuran, sedangkan kelompok kedua banyak orang yang menjadi budak dari dorongan libidonya sehingga ia menjadi budak nafsu seksualnya. Keadaan seperti ini lebih membahayakan lagi, karena akan menimbulkan kerusakan dan kehinaan.
Banyak keluarga dan masyarakat yang hancur karena menjadi budak libido dan nafsu seksualnya. Akibatnya mempertaruhkan nafsu seksual banyak menyebabkan manusia bergelimang dengan dosa seperti perselingkuhan, perzinaan, dan timbulnya deviasi seksual yang mengerikan. Kalau orang kedua tadi menjadi budak dari dorongan seksualnya sendiri, maka kelompok yang ketiga adalah manusia-manusia yang diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Keadaan ini jauh lebih berbahaya lagi karena memperturutkan hawa nafsu akan mencampakkan pelakunya menuju kehancuran yang sangat menakutkan. Bahkan terkadang hanya beberapa detik saja orang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ia telah terjerumus dalam kerusakan dan kehancuran dan penyesalan yang sangat berat selama-lamanya di dunia dan akhirat. Karena itu Nabi menyatakan musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu sendiri. Saudaraku kaum muslimin muslimat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Al-Quran memperingatkan orang-orang yang terjerembab dalam kemauan hawa nafsu yang menyesatkan sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Yang artinya, dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik. Saudaraku sekalian, berbagai kejahatan timbul dalam kehidupan masyarakat karena manusia menuruti hawa nafsunya sendiri. Ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalani dapat melatih dan melindungi diri kita agar tidak terjerembab dalam kubangan hawa nafsu sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan demikian, puasa dapat membentuk jati diri yang paripurna menjadi manusia muslim yang kembali kepada fitrah yang suci dan bersih. Itulah yang sesungguhnya kita jalani sekarang ini. Hari yang amat berbahagia ini dinamakan Idul Fitri, yaitu kesucian dan keutuhan yang telah kita peroleh kembali setelah kita melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Karena itu hari ini adalah hari kemenangan dan kejayaan bagi kita semua. Karena kita telah berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang paling tepat kita ikrarkan pada hari ini adalah suatu doa. Allahumma ja'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, yang memperoleh sukses dan kemenangan serta diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kembali kepada fitrah, kita akan mencapai kebahagiaan dan kesuksesan lahir batin yang selalu kita harapkan sesuai dengan petunjuk ilahi. Marilah kita bertakbir mengagungkan asma Allah atas segala petunjuknya, dan marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dapat mengikuti petunjuk Allah dan senantiasa memperoleh rahmat-Nya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Semoga yang sakit di antara kita Allah sembuhkan, yang banyak masalah Allah berikan kesabaran dan jalan keluar yang baik. Yang sedang bermusuhan bisa saling memaafkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fi hadzal 'id as-sa'id wa akhusukum 'ala ta'atihi faman ata'ahu fahuwa sa'idun wa man a'rada wa tawalla anhu fahuwa fi dhalalil ba'id. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.